Bismillahirrahmanirrahim. Akad syar'i, sebuah kesepakatan. Jadi kalau kita bicara akad, berarti ada kesepakatan dua orang, ya. Syar'iyun, yang dibina di atas syariat. Jadi bagaimana pernikahan itu dibangun atas dasar syariat, dilaksanakan sesuai dengan syariat. Karena memang nikah itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, adalah syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akad nikah itu sesuai syariat. Jangan asal-asalan saja akad nikahnya, yang penting sudah ijab kabul, oke, udah selesai. Tapi kita harus memikirkan bagaimana pernikahan ini sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqtadi hilla istimta' kulli min az-zawjaini bil akhar. Di mana adalah ketika terjadi akad nikah, maka halal bersenang-senang, ya, kulli min az-zawjain, suami dan istri. Ini adalah sebuah akad yang menjadikan halalnya, ya, istimta', bersenang-senang. Sebelum terjadi akad ini nggak boleh. Ya, nggak boleh pegang-pegangan, ya, apalagi cium-ciuman gitu kan. Tetapi mohon maaf lahir batin, terkadang kita melihat di dalam prosesi akad nikah belum sah, belum jadi, udah pegang-pegangan, bahkan udah cium-ciuman. Nah, ini perlu dipahami, ini belum sah ini. Ya, kapan boleh istimta? Kapan boleh bersenang? Sudah ada ijab kabul. Kalau belum ada ijab kabul, belum bisa, belum boleh. Berarti pasangan kita itu dia nggak ada apa-apanya dengan kita, maksudnya nggak ada hubungan apa-apa dengan kita. Ya, dia adalah orang asing. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa khaira. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk melakukan kebaikan kepada wanita. Fa innahunna awanun indakum. Karena wanita itu adalah awan, adalah tawanan, terikat. Jadi kalau kita sudah mengucapkan ijab kabul, ya, maka perempuan yang menjadi istri kita ini sudah terikat, Pak. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, semuanya terikat. Ya, mau apa-apa harus, ya, minta izin dulu. Mau keluar rumah, kalau untuk yang dekat enggak sih, untuk yang jauh melakukan safar, maka dia harus izin sama suaminya. Kalau mau belanja, dia terikat dengan suaminya. Ya, jadi dia terikat. Wa fi riwayat istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Di mana kalian, ya, menjadikan, ya, istimta tadi halal dengan kalimat Allah. Masya Allah, dengan kalimat itu luar biasa, Pak, ya. Ya, dengan kalimat itu semuanya jadi halal. Dan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Ya, Pak, ya. Kalau kita bicara nikah atau kawin, binatang juga melaksanakannya. Cuman yang membedakan, ya, tentunya kita ada akad nikahnya. Maka kalau ada orang misalnya dia tidak melakukan akad ini, kemudian dia bersenang-senang, mohon maaf lahir batin, tidak jauh bedanya dengan binatang. Ya, maka oleh karena itu, ya, bagaimana kita, ya, jalankan syariatnya. Kalau kita ingin bersenang-senang, ada syariatnya. Islam tidak mengekang hawa nafsu kita. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Itu biasa, Pak, itu, ya, netral, normal gitu, ya. Yang namanya manusia itu ada kecintaan kepada lawan jenis. Laki-laki ada kecenderungan kepada perempuan, perempuan ada kecenderungan kepada laki-laki. Nah, untuk melampiaskan kecenderungan tadi, Islam memberikan jalan, yaitu adalah akad nikah. Wa aqdun nikah mitsaqun bainaz zawjain. Yang namanya pernikahan itu adalah akad mitsaq, perjanjian antara suami dan istri. Maka ketika seorang suami dia mengatakan qabul, ya, maka ketika itu dia sah menjadi seorang suami,
dan di situ dia memiliki perjanjian. Apa perjanjiannya? Dia berjanji ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji kepada ya wali dari perempuan tersebut dan berjanji kepada istrinya untuk melakukan kewajibannya, yaitu adalah memberikan nafkah. Sebelum ijab kabul, laki-laki kan nggak ada kewajiban untuk memberikan makan, Pak, kepada wanita. Tapi ketika ada ijab kabul, dia ada perjanjian, dia ada kewajiban. Sebelum terjadinya ijab kabul, perempuan nggak ada kewajiban untuk berkhidmat kepada laki-laki. Tapi ketika sudah ada ijab kabul, dia harus berkhidmat, dia harus taat kepada suaminya. Nah, inilah yang disebut dengan mitsak, perjanjian antara suami dan istri. Fahuwa aqdun yujibu ala kulli minaz zawjain wal akhar al wafa, dan akad ini wajib ditepati. Jadi ini bukan akad main-main ya. Ini adalah perjanjian yang sakral yang tidak boleh dipermainkan. Walaupun mungkin kita melihat di TV orang mungkin main sinetron ya apa namanya mempermainkan nikah. Ya, laki-laki itu bukan sebenarnya calon suaminya, tapi ya itu namanya acting. Dia lakukan seperti itu. Ini sebenarnya tidak boleh. Ya, ada 3 hal yang tidak boleh dipermainkan. Itu adalah nikah, pernikahan, itu tidak boleh dipermainkan. Jangan main-main. Kalau masalah yang lain silakan main-main, tapi kalau masalah nikah jangan. Ya, kemudian at-talaq, perceraian, jangan main-main. Ya, seorang suami dia mungkin bercanda sama istrinya, aku ceraikan kamu ya. Oh, kemudian istrinya udah menangis gitu. Kemudian nggak jadi, cuman main-main doang. Nggak boleh. Hati-hati. Ya, kemudian ar-raj'ah, rujuk. Ini 3 hal yang tidak boleh dipermainkan. Nah, wal akhar al-wafa, dan wajib ditepati. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepatilah janji. Nah, ini hakikat dari pernikahan, hakikat dari akad nikah. Dan kemudian ingin kita sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akad nikah merupakan akad yang bersifat lazim. Akad yang tidak boleh dibatalkan. Maka berhati-hati kita sebelum menyampaikan ya kalau laki-laki qabulnya. Karena ini tidak boleh dibatalkan. Ketika sudah kita katakan aku terima nikahnya fulanah binti fulan misalnya, ya dengan mahar sekian dibayar tunai, ya, maka ketika itu wajib kita ya melaksanakan konsekuensinya. Dan kita tidak boleh batalkan. Ya, tidak boleh seorang laki-laki mengatakan setelah ijab kabul, Pak, gak jadi Pak, saya nikahin anak Bapak. Saya ingat ini yang lain, pokoknya saya ada pertimbangan lain. Nggak bisa. Ya, jadi tidak bisa dibatalkan. Seorang wali juga begitu, dia juga tidak boleh membatalkan. Gak jadi saya menikahkan kamu dengan anak saya. Karena ini adalah akad lawazim. Dan akad nikah ini harus diucapkan, Pak. Harus diucapkan. Ya, harus ada lafal ijab kabul. Ya, ini tentunya menjadi kesepakatan para ulama, bagi orang yang mampu mengucapkan kalimat ijab kabul dia harus lakukan. Tapi kalau orang bisu macam mana pula? Kalau bisu, ya itulah pakai apa? Ada 2 pilihan. Bisa dengan tulisan atau bisa dengan isyarat. Yang penting itu sama-sama dipahami sebagai bentuk pernikahan. Ya, saya nggak tahu bagaimana bentuk isyaratnya. Apakah seperti ini, Pak? Ya, oh, kamu, gini ya. Atau kamu dengan anak saya, gitu kan? Gini ya. Wallahu alam. Yang penting ketika itu dipahami adalah akad nikah, maka itu sah. Ya, itu adalah dasar. Dan kalau seandainya kita mampu mengucapkan, maka tidak boleh melakukan ya kitabah, tidak boleh ditulis dan juga tidak boleh menggunakan isyarat. Dan kemudian kalau kita bicara hukum asalnya, yang namanya pernikahan itu adalah semajelis. Ya, semajelis. Artinya adalah pengantin laki-lakinya ada, kemudian walinya ada, ya, kemudian ada 2 orang saksi, ya, kemudian ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Dan mempelai perempuan sebenarnya tidak menjadi persyaratan hadir di akad nikah. Yang penting hadir itu adalah wali dan ya laki-lakinya. Kalau perempuannya tak datang tidak ada masalah. Ya, yang penting sudah ada izin dari perempuan tersebut untuk menikah dengan laki-laki
yang menjadi suaminya. Ya, itu. Jadi harus Jadi hukum asalnya harus semajelis. Yang sekarang yang menjadi persoalan di tengah-tengah pandemi ini, kita melihat ada nikah virtual. Karena sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, orang bisa dihadirkan. Wajahnya nampak. Oh, ini calon suaminya, ini walinya, ini saksinya. Ya kan? Bisa dihadirkan. Nah, inilah yang menjadi polemik ya di tengah para ulama mutakhirin tentang hukumnya ini. Ya, yang jelas hukum asalnya memang dianjurkan dihadirkan, ya, berada di dalam satu majelis. Tetapi bagaimana ketika kondisi tidak memungkinkan? Ini karena kondisi tidak memungkinkan, Pak ya. Ya, karena situasi pandemi misalnya, kemudian dilaksanakan akad nikah secara virtual, maka ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama, sebagian besar mengatakan tidak sah. Ya, sebagian besar tidak sah. Ya, karena memang di dalam mazhab Syafi'i itu diwajibkan adanya satu majelis. Kalau virtual itu enggak satu majelis lagi, majelisnya udah beda. Ya, tetapi sebagian ulama yang lain membolehkan dengan syarat ya betul-betul jelas gitu. Ya, jelas orangnya, ini suaminya, ini calon suaminya, ini walinya, ini saksinya, harus jelas gitu. Dan tidak ada tipuan di situ. Selama tidak ada tipuan dan semuanya masing-masing ada kejelasan, maka tidak ada masalah. Ya, maka tidak ada masalah. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini ketika kondisi tidak memungkinkan, Pak. Kondisi tidak memungkinkan. Tetapi bila mana kondisi memungkinkan, tentu lebih baiknya kita laksanakan sama-sama berada di dalam satu majelis. Nah, ini kalau seandainya bersifat ya video call, Pak ya, nampak gitu ya. Nampak. Nah, yang jadi persoalan kalau seandainya akad nikahnya lewat telepon, ya, di telepon apa namanya yang laki-lakinya, wali nelpon, dah siap kita melaksanakan akad nikah, siap ya, ya sudah, aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar sekian, ya. Nah, ini sebagian besar ulama dan saya juga lebih cenderung kalau seandainya lewat telepon, saya lebih cenderung tidak sah. Kenapa, Pak? Karena suara ini ya, ini bisa apa ya? Bisa ditipu gitu. Ya bisa, Pak ya. Karena suara bisa dirubah. Tapi kalau wajah secara virtual kan nggak bisa dirubah, Pak. Ya, ini laki-lakinya, ini apa walinya kan nggak bisa dirubah. Dan suaranya bisa dipastikan kedengaran, Pak ya. Kedengaran. Tapi kalau telepon, kebanyakan ulama, mayoritas ulama lebih cenderung kepada tidak sah. Karena yang namanya suara itu berbeda, Pak. Sekarang kemarin aja nelpon teman saya, kok kayaknya bukan suara antum, kata dia. Kayak saya telepon umur yang 50 kata dia. Gitu kan. Padahal saya ini. Jadi suara itu apa namanya? Menipu gitu kan. Walaupun sebenarnya ini sama atau ada kemungkinan tidak gitu. Maka oleh karena itu saya lebih cenderung bahwasanya kalau untuk video call yang nampak dan suaranya jelas, maka ini insya Allah tidak ada masalah selagi ada kebutuhan. Tetapi kalau telepon ini lebih baik tidak usah. Ini perlu kita perhatikan. Dan kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu akad nikah yang bagus untuk kita laksanakan? Ya, Pak. Kalau kita bicara hukum boleh, bahwasanya pernikahan itu kapan saja boleh dilakukan. Ya, nyebut bulan apa, mau Januari, mau Desember, terserah. Sebenarnya sama saja. Ya, jadi tidak ada hari-hari khusus gitu. Ya, kalau kebanyakan orang nikah biasanya apa, awal tahun ya. Kenapa? Oh, membuka lembaran baru. Seperti itu ya. Sebenarnya sah-sah saja kalau dia tidak ada keyakinan tertentu gitu. Ya, kalau seandainya kita meyakini semua hari semuanya sama, ya tidak ada masalah. Hanya saja ada anjuran, ya, dan ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah menikah di bulan Syawal. Ada anjuran. Ya, dan kita tidak mengatakan di luar bulan Syawal tidak sah juga, tetapi
dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Syawal. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW menikah ya dengan istri-istrinya di bulan Syawal. Nabi SAW menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Ya, sebagaimana ucapan beliau, ya aku dinikahi oleh Nabi SAW di bulan Syawal. Aku serumah dengan Nabi SAW di bulan Syawal. Nabi SAW menikah dengan Saudah juga di bulan Syawal, dengan Ummu Salamah juga di bulan Syawal. Ya, dari sinilah para ulama ya mengambil sebuah kesimpulan, berarti bulan Syawal bagus. Kenapa? Karena Nabi SAW menikah di bulan Syawal. Dan perlu kita pahami bahwasanya Nabi SAW menikah di bulan Syawal itu sebenarnya untuk menepis ya mitos-mitos yang berkembang di zaman itu. Di zaman jahiliyah ada semacam keyakinan bahwasanya bulan Syawal itu bulan sial. Jadi orang takut Pak nikah di bulan Syawal itu. Kenapa takut? Takut bercerainya. Padahal sebenarnya bulan apa saja sama saja. Tetapi ada keyakinan seperti itu, Pak. Ya, dan itu mungkin barangkali di zaman sekarang ada juga. Ada keyakinan untuk melakukan apa saja itu melihat kepada waktu gitu. Ya, Pak ya. Kalau misalnya mau pindah rumah biasanya ada lihat waktu kan? Ya, masih ada tuh Pak keyakinan. Jangan malam-malam ya. Pindahnya habis subuh gitu kan. Ada keyakinannya. Nanti gimana gitu. Jadi ada orang mencari waktu tertentu. Ya, kalau seandainya tidak ada dasarnya tentu kita tidak percayai. Tetapi untuk bulan Syawal ini ada anjuran karena Nabi SAW melaksanakannya di bulan Syawal. Dan tentunya bagi kita silakan ya mau milih di bulan apa saja, yang penting ya dianjurkan di sini di bulan Syawal. Kemudian yustahabu inda iradati aqdin nikah taqdimu khutbah qabla tusamma khutbatu Ibni Mas'ud. Ya. Sebelum akad nikah ada prosesi yang disebut dengan khutbah nikah. Ada namanya Pak, khutbah nikah. Ada dua istilah yang harus kita bedakan Pak. Ada khutbah nikah, ada nasihat pernikahan. Ya, Pak ya. Itu dua hal yang berbeda. Khutbah nikah itu adalah khutbah hajah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini namanya khutbah nikah, Pak. Ini namanya khutbah nikah. Seandainya setelah khutbah nikah ini wali mengatakan aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar sekian, itu sebenarnya sudah selesai. Itu sudah selesai. Yang diminta kan khutbah nikahnya. Yang sunnahnya itu adalah khutbah nikah. Adapun nasihat pernikahan ini tambahan saja. Dan itu tidak ada masalah. Pak, yang penting adalah khutbah nikahnya. Paham ya? Jadi nasihat pernikahan kalau nggak ada khutbah nikah ya kurang sempurna. Tidak sesuai dengan syariat gitu Pak ya. Jadi sebenarnya akad pernikahan itu sebenarnya ringan ya, nggak berat ya. Ya nggak lama-lama, cuman nanti yang agak berat mungkin yang mau menikah saja. Ya, yang mau menikah memang agak berat ya. Pengalamannya begitu ya Pak ya. Ketika nikah berat ya, padahal kalimat yang dihafal itu nggak panjang kan. Tapi ketika mengucapkan itu kadang-kadang banyak yang terbata-bata. Yang jelas ya diawali dengan khutbah nikah. Ya, kemudian tentunya dihadirkan pengantin laki-lakinya, kemudian ada walinya. Dan berikutnya tentunya proses berikutnya adalah ya melaksanakan yang namanya ijab dan qabul. Tetapi perlu dipastikan sebelum melaksanakan ijab qabul ada hal-hal yang perlu dipastikan. Yang pertama adalah wujudu zaujain khalian minal mawani.
harus kita pastikan sebelum ijab kabul bahwasanya pasangan suami istri ini atau calon pengantin laki-laki dan perempuan ini adalah pasangan yang dibolehkan untuk menikah. Dibolehkan untuk menikah. Ya, maka harus dipastikan apakah ini satu nasab atau tidak. Ya, senasab enggak? Kemudian juga dipastikan apakah sepersusuan atau tidak. Atau dipastikan wanita yang mau dinikah itu sudah selesai iddahnya kalau seandainya dia janda. Ya, dipastikan dulu. Karena banyak juga kasus kita lihat, ya, mungkin ada wanita ya ditinggal mati oleh suaminya, belum selesai masa iddahnya dia nikah lagi. Kalau wanita ditalak mati oleh suaminya itu masa iddahnya berapa bulan, Pak? 4 bulan? 10 hari. Itu masa iddah itu. Ya, masa iddah. Walaupun memang dia tidak hamil. Walaupun dia tidak hamil, itu masa iddahnya begitu. Maka dalam waktu 4 bulan 10 hari wanita tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah dan tidak boleh berdandan. Ya, kalau keluar tidak boleh berdandan gitu. Itu yang dikenal dengan al-istihdad. Ya, jadi ya, dipastikan itu, Pak. Dipastikan ini wanita ya boleh untuk dinikahi. Kemudian yang kedua harus dipastikan keridhaan. Harus dipastikan keridhaan. Ya, makanya nanti ditanya, ini betul-betul ridho enggak? Jadi tidak ada istilah paksaan dalam pernikahan, Pak. Ya, terutama untuk perempuan. Ya, karena yang banyak terjadi yang dipaksakan perempuan. Mungkin jarang ya, walaupun ada terjadi laki-laki dipaksa nikah kan. Tapi yang kebanyakan adalah perempuan. Dipastikan apakah dia ridho menikah dengan laki-laki tersebut. Ya, ini penting sekali. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tungkaul ayyimu hatta tusta'mar walal bikru hatta tusta'zan. Ya, janda itu tidak dinikahi sampai ada perintah. Jadi kalau ada yang menikah dengan janda, ya itu dipastikan dulu. Ya, saya mau nikahin kamu, Dek. Gimana? Ya, silakan kita lakukan pernikahan. Ayo. Nah, jadi sudah ada itu. Sudah ada kode itu baru bisa. Walal bikru hatta tusta'zan. Dan si gadis tidaklah dinikahi atau tidaklah dinikahkan sampai ada izin daripadanya. Dan izin antara janda dan gadis itu berbeda. Kalau janda itu ditanya betul, ya harus ada perintah darinya, ditunggu perintah. Kalau belum ada perintah nggak boleh dia dinikahkan. Tapi kalau gadis, ya cukup dengan diamnya saja. Maka kalau gadis sudah diam, berarti itu tanda iya, as-sukutu yadullu ala ridho. Ya. Karena yang namanya perempuan tentunya si gadis terutama kalau dia tidak suka pasti dia akan katakan, "Jangan, Pak. Ya, aku nggak mau dengan dia." Tapi selagi dia misalnya diam, ya, selagi dia diam berarti itu dianggap sebuah keridhaan. Nah, ini perlu dipastikan ya, tidak ada yang namanya paksaan. Tidak ada yang namanya paksaan. Maka di sini wali ya, meskipun dia punya wewenang untuk menikahkan anaknya, ya, tetapi dia harus meminta keridhaan anaknya. Meminta keridhaan anaknya. Meskipun secara akadnya ketika seorang wali memaksa anaknya untuk menikah, secara akadnya sah. Secara akadnya sah, Pak. Ya boleh ya, kalau seandainya gadis yang dipaksakan itu, ya boleh, ya sah. Akan tetapi ya Rasulullah SAW memberikan hak khiyar. Ya, ada seorang wanita, dia dipaksa oleh orang tuanya, oleh bapaknya menikah. Akhirnya terjadilah pernikahan. Akhirnya setelah menikah, dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia tidak ridho sebenarnya, dia tidak suka, tapi dipaksa. Macam mana? Kadang-kadang orang tua kan kadang-kadang egois. Yang penting bagaimana keinginannya terlaksana. Dia tengok laki-laki ini kaya, dia tengok ini dan segala macamnya, sementara anaknya tidak suka. Nah, wanita tersebut mendapatkan kondisi seperti itu sehingga dia datang kepada Nabi SAW, fakhayyaraha. Nabi memberikan hak khiyar. Kamu pilih mau terus atau tidak. Kalau mau tidak silakan, ya istilahnya minta namanya apa? Khulu. Nah, jadi di situ, Pak. Jadi ini perlu dipastikan. Jadi ada izin ya, ada izin. Kemudian juga ya
Nabi SAW mengatakan la nikah illa biwaliin, tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali, Nah, kemudian ketika ini sudah dipastikan, maka kita melaksanakan yang namanya prosesi ijab dan qabul. Apa ijab? Ijab itu adalah lafal yang datang daripada wali. Ya. Lafal yang datang daripada wali perempuan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menjadi wali perempuan, Pak? Siapa yang berhak menjadi wali? Yang berhak menjadi wali adalah tentu orang yang ada hubungan nasab dengannya dari jalur laki-laki, yaitu adalah bapaknya. Jadi ini sebenarnya ulama beda pendapat, Pak, dalam menentukan wali ini ya. Tetapi kita melihat pendapat yang kuat. Kita ambil pendapat yang kuat, yaitu adalah pendapat Syafi'i. Dalam persoalan ini yang lebih kuat adalah pendapat Syafi'i, yaitu adalah wali itu yang pertama adalah bapak. Jadi kalau ada bapaknya berarti bapak perempuan ya, berarti bapak itulah yang akan menikahkan. Bapak, kemudian berikutnya kakek. Bapak, kemudian kakek. Seandainya tidak ada, maka berpindah kepada saudara laki-laki perempuan. Saudara laki-laki perempuan yang kandung dan yang sebapak. Yang seibu nggak masuk. Ya, karena yang namanya wali itu semuanya dari jalur laki-laki. Ya, Pak ya, bapak. Kalau bapaknya nggak mau, ya kakek. Kakek nggak ada, maka saudaranya. Nah, kalau di dalam mazhab Imam Ahmad, setelah kakek anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Nah, ini susah juga. Ya, karena biasa orang mau nikah itu ya belum rata-rata kan gadis, ya belum punya anak gitu. Kalau dia janda mungkin ada anak gitu kan. Nah, tapi makanya mazhab Syafi'i lebih kuat di dalam hal ini. Itu adalah saudara laki-laki. Seandainya saudara laki-laki tidak ada, maka berpindah kepada siapa, Pak? Paman. Ya, paman gitu ya. Kemudian kalau tidak ada, ya anak paman dan seterusnya. Nah, ini adalah jalur wali. Maka ini perlu diperhatikan mana yang lebih dekat kepada wanita, mana yang lebih dekat kepada wanita. Seandainya ya ternyata wanita tersebut ya tidak memiliki wali, atau mungkin wali-wali yang ada tersebut sudah meninggal semuanya, maka hak perwalian dipindahkan kepada penguasa. Al-sultan waliyun man la waliyalah. Penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali, yaitu pemerintah. Ya, dalam hal ini pemerintah sudah memberikan taukil kepada kepala KUA ya. Makanya di Indonesia ini yang menikahkan adalah kepala KUA karena sudah dapat mandat daripada pemerintah. Ya. Jadi itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ya, hak perwalian pindah dari kerabat kepada sultan ketika para wali ini mereka tidak ada yang sepakat. Pokoknya berantem aja gitu. Nggak ada kata sepakat gitu. Sementara ini mau menikah ini. Ya, sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan tidak. Kami setuju, sebagian tidak setuju gitu kan. Jadi seandainya terjadi perselisihan antara para wali, maka diselesaikan oleh hakim, diselesaikan oleh penguasa. Nah, jadi ini terkait dengan ijab, lafal yang datang dari wali. Kemudian qabul itu adalah lafal yang datang daripada mempelai laki-laki. Ya, mempelai laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan ijab qabul. Yang menjadi persoalan di sini jamaah ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apakah lafal ijab qabul itu memiliki lafal khusus atau tidak? Apakah harus disebutkan dengan aku nikahkan? Ya, karena sebagian daerah itu jadi persoalan itu. Harus lafalnya gini. Harus aku nikahkan atau aku kawinkan. Sebagian mengatakan aku nikahkan, enggak, aku kawinkan ya. Nikah sama kawin beda katanya. Ya, bertengkar gitu, Pak. Pernah jadi. Untung enggak sah, ini enggak sah ya kan? Ya. Maka kita jawab dengan sebuah kaidah, al-ibratu fil uqud lil ma'ani lal alfaz wal mabani. Yang dipandang di dalam akad itu adalah hakikatnya.
Ya Pak ya. Yang dipandang adalah hakikatnya, tidak dipandang lafalnya, redaksinya. Yang penting kalau lafal itu dipahami sebagai lafal pernikahan, maka itu sah. Ya, jadi tidak mesti dengan lafal zawajtu, angkahtu. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah menikahkan seorang wanita dengan lafal malaktukaha. Bukan dengan nikahkan, tapi aku jadikan kamu memilikinya. Kalau itu dianggap sebagai lafal nikah, maka itu sah. Jadi ada dalilnya ya. Ya, tetapi memang rata-rata yang digunakan adalah aku nikahkan ya kamu dengan anakku dan sekian, dengan mahar sekian. Ya, jadi itu Pak ya. Itu lafal ijab qabul. Lafal ijab qabul. Dan kemudian apakah di dalam lafal ijab qabul ini harus satu nafas? Ini sering menjadi polemik ini. Ya, ada sebagian tempat memang mempersyaratkan kalau seandainya tidak satu nafas nggak sah. Iya Pak ya. Jadi harus seorang wali mengatakan aku nikahkan kamu dengan anakku fulan binti fulan, ya, fulana binti fulan dengan mahar sekian, dibayar tunai. Langsung jawab, iya aku terima gitu langsung. Kalau telat sedikit nggak sah. Ulangi lagi. Maka kadang-kadang banyak itu yang berulang-ulang ya. Sampai-sampai ada yang dimandikan. Ya di kampung saya kalau nggak benar itu dimandikan Pak. Karena diceburkan ke kolam gitu. Sampai seperti itu Pak ya. Iya. Itu aja repot ya. Ya kan? Namanya orang baru nikah gitu kan. Ya, jadi itu biasa saja gitu kan. Nah, apakah itu menjadi persyaratan nggak Pak? Harus satu nafas itu. Nah, tentu menjawab pertanyaan ini tentu kita harus balik kepada kitab para ulama. Ya, kitab para ulama. Ya, maka kita lihat di dalam kitab para ulama, di dalam kitab fikih kita temukan tidak ada persyaratan itu. Tidak ada persyaratan. Yang penting setelah ijab, ya jangan waktu lama pula gitu. Ijab nanti 10 menit kemudian baru jawab, aku terima kayaknya. Nah, ini kan udah jauh nih. Ya boleh lah untuk mengambil nafas sedikit boleh. Gitu kan, boleh. Jadi itu ya, jadi tidak ada persyaratan harus langsung gitu ya, harus satu nafas. Ya, yang jelas, yang penting bagaimana ijab dan kabulnya itu jelas, dan tidak ada kemestian harus cepat-cepat gitu. Ya, jadi pelan-pelan saja, yang jelas didengarkan, dan kemudian sudah didengarkan, ya sudah dipahami maksudnya, ya sudah ketika itu sudah sah akad nikahnya. Ya, itu yang perlu dipahami, Pak ya. Jadi ada lafal ijab qabul. Baik. Nah, ketika terjadi lafal ijab qabul, maka ketika itulah sah yang namanya akad pernikahan. Laki-laki sah menjadi suami, perempuan sah menjadi istri, dan masing-masing punya tanggung jawab. Ya, ini yang dikatakan mitsaq, perjanjian, mitsaqun ghaliza, perjanjian yang kokoh. Ya, karena ketika sudah terjadi ijab qabul, berjanji. Ya, berjanji. Nah, seandainya seseorang tidak mampu menepati janjinya, ya, maka Islam memberikan, yaitu namanya jalan. Ya, ternyata dia nggak bisa, dia paksa-paksa nggak bisa. Suami tadi berjanji untuk menafkahi istrinya lahir batin, toh ternyata setelah menikah nggak bisa, ya sudah, dia bisa melaksanakan namanya tolak, kan begitu Pak? Begitu juga perempuan, ternyata setelah dia lalui nggak bisa dia berkhidmat kepada suaminya, nggak bisa. Dia khawatir seandainya dia teruskan akan nusyuz, akan menjadi wanita pembangkang, maka dia boleh minta cerai. Yang penting ya, di dalam pernikahan ini tidak ada yang namanya paksaan. Ketika suami sudah tidak sanggup lagi, istri sudah tidak sanggup lagi, ya sudah, jangan diteruskan. Karena ketika diteruskan, maka akan terjadi mudarat. Ya Pak ya, kalau dipaksa-paksakan nanti akhirnya bunuh diri. Istri nggak kuat lagi, akhirnya apa? Nggak ada jalan. Suami nggak mau ngasih kata cerai gitu, ya akhirnya bunuh diri. Maka di dalam pernikahan, ya jangan ada namanya unsur seperti itu. Baik Pak, ini terkait dengan akad nikah. Ini jam berapa nih? Entah. Oke. Baik Pak ya, ini pembahasan tentang akad nikah. Bagusnya kita akan tanya jawab saja. Ya, untuk pembahasan walimah, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya
tentang akad nikah ini ya, atau polemik-polemik seputar pernikahan yang mungkin kita dapatkan, silakan untuk kita diskusikan. Silakan Pak, kalau yang ada yang bertanya. Ada Pak? Ada yang bertanya? Ya. Kan jadi dengan kabul ya. Pihak perempuan, pihak laki-laki dengan pihak laki-laki ya. Itu beda daerah kan memang beda. Terkadang kita pun harus hafal sebelumnya itu. Padahal di Rasulullah pun mengatakan malak tuha, Ya. atau qabil tuha. Ya, qabil tu nikah ya. Jadi kalau kita misalnya menerapkan khususnya di suasana budaya Indonesia ini, qabil tu nikah misalnya. Gimana? Harus dalam standby majelis tersebut atau harus kita komunikasi dulu ke pihak majelis itu, wali itu. Ya. Harus ikut aturan daerah tersebut atau gimana? Jadi persoalannya apakah harus diucapkan dengan bahasa Arab atau gimana? Bahasa Arab. Ya. Baik jemaah. Ini pertanyaan terkait dengan lafal ijab kabul. Apakah mesti dengan bahasa Arab? Ya. Itu yang pertama. Yang jelas Islam memberikan kemudahan. Islam memberikan kemudahan. Tidak ada persyaratan khusus bahwasanya harus dengan bahasa Arab. Ya. Karena kalau seandainya ini diwajibkan, ya percuma juga seandainya orang nggak paham itu apa yang diucapkan. Ya, aku nikahkan pakai bahasa Arab kan? Terus kemudian jawabnya ke bahasa Arab. Tapi dia tak paham apa itu maknanya. Itu nggak jadi juga. Dia harus paham apa yang dia sampaikan. Maka oleh karena itu, lafal ijab kabul ini sifatnya apa ya? Bebas gitu. Ya, dengan bahasa yang tentunya dipahami antara kedua belah pihak. Ya, saksi memahami, kemudian wali juga memahami. Ya, semuanya harus paham. Jangan mentang-mentang sama-sama tamatan apa ya, Timur Tengah, ini pakai bahasa Arab, ini pakai bahasa Arab, wali pakai bahasa Arab. Ya, yang laki-lakinya pakai bahasa Arab, yang lain nggak paham. Ya, ini nggak boleh. Jadi harus dengan bahasa yang dipahami. Yang kedua, yang laki-laki ketika dia mengucapkan qabiltu nikahku, terima nikahnya, tentu dia sudah memahami makna ini. Ya, berarti dia sudah paham konsekuensinya. Maka di sini dia tidak perlu lagi tanya ke orang lain, tanya kepada wali, gimana aku terima enggak? Enggak, terserah kita. Ya kan? Jadi enggak perlu nanya. Ya. Kata ya, si walinya, aku nikahkan kamu dengan anakku. Dia tanya, "Pak, terima tak Pak ini?" Tak perlu. Kan mau menikah tadi. Ya, kalau udah mau nikah ya udah terima, kalau enggak jangan adakan prosesi akad nikah gitu ya. Masing-masing sudah punya punya pemikiran, pemahaman gitu, gambaran. Ya. Si wali dia sudah punya gambaran, kalau dia katakan lafal itu ya sudah. Ya, berarti ya laki-laki yang menjadi suami anak yang dia nikahkan itu ya sudah berhak untuk bersenang-senang dengan anaknya. Nah, itu punya konsekuensi ya. Jadi ini perlu dipahami di dalam lafal ijab qabul. Ya, jelas ya? Ya. Dan kemudian juga untuk lafal ijab qabul ini jemaah tidak ada kemestian harus dihafal. Ya, kalau seandainya ada orang yang memang sulit untuk hafal, ya kan? Dia boleh pakai catatan atau tengok catatannya, boleh. Ya. Jadi tidak mesti kayak imam gitu kan. Imam kalau salah kan lihat Quran juga tidak masalah. Dia tak hafal, dia sudah tengok Quran. Daripada dia bikin ayat-ayat yang macam-macam gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya, lihat ini. Nah, cuman kan ini tidak lazim kita ya. Biasa kan dihafalin dulu. Dihafalin dulu. Kadang-kadang udah setengah mati ngafalnya, pas akad nikahnya hilang semuanya. Karena ketakutan sudah luar biasa yang sudah hadir dalam dirinya gitu. Nah, jadi kalau seandainya tidak bisa ya sudah tengok, ya nggak apa-apa. Kalau dipandu, dipandu. Kemudian ada mempelai laki-laki dan wali. Kurang ada satu orang misalnya. Mandunya. Yang mandu ustaz misalnya kan. Iya. Yang pegang tangan kita nih antara wali dan mempelai laki-laki. Ikut saya saja, ya kan? Aku terima untuk mengikut laki-laki tadi.
Apakah termasuk wali ini ikut campur atau khusus mempelai laki-laki saja? Yang memandu tadi ikut campur atau gimana? Jadi ada orang ketiga berarti? Ya. Ya sebenarnya kan antara wali dengan calon pengantin laki-laki suami ya, calon suami gitu kan? Itu. Nah, seandainya ada pihak yang lain mandunya megang tangan juga. Tangan juga, terus ikut saya saja. Oh dia bantu ini membacain gitu. Ya untuk ininya. Selagi dia memahami makna yang diucapkan tidak ada masalah. Ya tidak masalah. Mungkin ini bagi orang yang memang sulit untuk mengucapkannya. Yang penting jamaah ada kesesuaian antara ijab dan qabul, itu harus ada. Kalau seandainya si wali mengatakan aku nikahkan dengan mahar misalnya 50 gram emas, maka jawabannya harus sama. Jangan 5 gram. Ya aku terima dengan 5 gram. Ini kacau nih, harus sesuai. Nggak sanggup ini berarti. Paham jamaah? Ada lagi yang bertanya silakan. Wah ini udah dibuka. Boleh Pak, silakan Pak. Biasanya ijab kabul kan antara yang mengucapkan dan menjawab sama kan? Ya. Nah, aku terima nikahnya dengan sekali itu. Tahu dia tak bisa jawab Pak. Tak bisa jawab. Aku. Sampai istirahat dulu kami di kampung saya Pak. Iya. Istirahat dulu di kelapangan yang laki-laki kan. Kemudian agak setelah 2 jam mulai lagi. Tahu tak bisa juga Pak. Tetap jawabannya aku. Itu bagaimana tuh Pak? Oh iya. Putuskan di istirahat enggak? Oh iya. Ya, ini mungkin ada kasus seperti itu ya. Wallahu alam apakah karena